hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat sadayana, langkung pipayun hormaten simkuring, hormaten orang sadaya pangersana ibu kepala desa mewah sadaya reng-renganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para sepuh, para ustadz yang saya muliakan, para wali santri, bapak ibu sadayana anu kesungkering dihormat, wabil khusus kepada ibu kepala desa beserta perangkatnya yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sadaya anu kusim kuring dihormat. Hapunten sata acana ieu teh kumargi sim abdi asli Jawanya. Janten ke Nyai Rosna oge ngangge bahasana bahasa gaduh-gaduh, bahasa campur aduk. Sanes teu paham. Namun kirang lancar gitulah. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan semuanya, terutama anak-anak saya, para santri yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita sekalian bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran ikhtitam akhir sana madrasah atau majelis ta'lim at-tanwir. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, khususnya yang belajar di at-tanwir ini, mudah-mudahan pada menjadi anak-anak yang solihin wassolihat, amin ya rabbal alamin. Sholawat sinarang salam semoga tetap disampaikan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sadayana yang saya muliakan, semua orang baik yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, semuanya kepengen semuanya punya anak yang soleh atau solehah. Betul apa betul? Bapak-bapak, ibu-ibu hoyong gaduh anak soleh? Iya. Tapi yang namanya anak soleh itu gak mudah. Di pondok pesantren babakan Ciwaringin, di tub Ciwaringin seueur anu ngaranna soleh mah seueur, solehannya seueur, tetapi kadang perilakunya tidak sesuai dengan kesalehannya. Jadi anak soleh atau solihah itu memang gak mudah, Pak. Ada syaratnya, paling tidak syaratnya ada 3 kalau kita kepengen punya anak soleh. Awas nih, perhatikan bener.
Yang pertama, kedua orang tuanya harus memperhatikan makanannya. Makanan, minuman harus selektif. Kudu pilih-pilih dina masalah dahareun, barang daharan kudu pilih-pilih. Sebab makanan itu Pak, kalau sudah kita makan, kalau sudah dimasukkan ke dalam perut ya, nanti akan diproses, sebagian jadi daging, sebagian jadi darah, sebagian jadi sperma atau mani gitu. Kalau makanan yang kita makan umpamanya makanan haram, maka jelas daging kita akan menjadi daging haram, darahnya darah haram, maninya mani haram, diteteskan ke rahim istri, jadilah anak, namanya anak haram. Yang salah siapa? Orang tua tak anak? Yang salah bukan anak tapi orang tua. Tapi sebaliknya, kalau makanan yang kita konsumsi, yang kita makan makanan halal, minumannya minuman halal, insya Allah daging kita daging halal, darahnya darah halal, maniknya mani halal, teteskan ke rahim istri, jadi anak-anak halal. Kalau anaknya anak halal, insya Allah cerdas, nurut ke Allah Ta'ala, nurut ke orang tua, nurut ke guru. Itu disebabkan karena memang bahagia dari barang yang halal. Jadi perhatikan, yang pertama perhatikan makanan, harus selektif, harus pilih-pilih. Ketika kita mau makan, diingat-ingat dulu makanan ini halal atau haram. Jika halal, silakan kita makan. Jika haram, stop dulu, sebab akibatnya nanti berat. Ada seorang sahabat, naminate sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar Siddiq tepang itu Pak Abu Bakar. Pak, sahabat Abu Bakar tepang itu dosa zamannya. Cuma kita tahu ada di antara sahabat Kanjeng Nabi namanya sahabat Abu Bakar. Hijina dinten anjeuna nuju puasa, pas sore hari menjelang maghrib ada orang Arab datang kepada beliau, kepada sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Waalaikumsalam. Hadhihi hadiyatul laka ya Abu Bakrin. Itu orang Arab yang datang sama Abu Bakar itu sambil membawa karung isi nanal kurma sakarung. Hadhihi hadiyatul laka ya Abu Bakrin. Ini hadiah buat Anda wahai Abu Bakar. Ditampi ku Abu Bakar teh. Syukran jazilan lak. Makasih banyak. Nah, orang Arab yang habis memberikan kurma kepada sahabat Abu Bakar teh ngaloyong. Tidak lama kemudian datanglah waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya Abu Bakar mau berbuka puasa, ambil kurma dari karung, hanya beberapa butir kurma diambil, terus langsung dimakan. Setelahnya Abu Bakar memakan kurma, orang Arab yang masihan kurma datang lagi kepada Abu Bakar, nyarios nyerusnah ya alam ya Abu Bakrin anna tamrul ladzi akalta anifan huwa haramun. Paham tuh? Saring sanes orang Arab ya Pak ya, artinya kia Abu Bakar, ketahuilah korma yang barusan kamu makan itu adalah korma haram.
itu dapat nyuri dari anak yatim. Masya Allah. Berarti orang Arab yang masyan korma itu dia adalah penipu. Masyan korma haram. Tapi tos kapalang tanggung korma tos udah dimakan, sudah masuk ke dalam perutnya. Lalu bagaimana sikapnya Abu Bakar? Sikapnya Abu Bakar bagaimana? Beliau langsung melotot, mikiran iya kumaha korma tos lebet kapa tuangan. Anjeunna berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma akhrijhu min batni fa illam tukhrijhu, Gusti tolong keluarkan ieu korma anu haram teh. Bila engkau tidak mengeluarkannya, bagaimana jadinya daging saya? Bagaimana jadinya nanti darah saya? Bagaimana jadinya nanti sperma saya? Bahkan bagaimana jadinya nanti anak keturunan saya? Henteu cekap ngangge doa bae, Bu. Tapi dibarengi dengan ikhtiar. Ieu jari-jari 5 jari teh diasupkeun ka mulutna, dikodok. Nah, dikodok teh. Dirogoh nya kitu nya lamun ceuk bahasa Jawa mah dikodok. Alhamdulillah terus keluar deui ieu korma teh. Sampai sakitu na sahabat Abu Bakar, ya Allah, lamun urang darmawangi rakyatnya ibuku, lamun ke aya di sawahnya jam 12 siang ke aya di sawah, terus aya tatanggi datang ka bapak nu aya di sawah bare mawa naon, mawa sangu timbel, laukna naon, hayam goreng, sambel, sayur asem, terus diajak dahar di luhureun galong teh gitunya, di galengan. Ketika tengah-tengah makan, tatangging nu mawa sangu teh nyarios, Pak, ketahuilah bahwa makanan yang lagi dimakan oleh bapak ini adalah makanan haram. Hayamna kening newak ditatangging teuing gaduna saha. Kira-kira terus apa lanjut makannya, Pak? Lanjut apa terus? Lanjut ya terus atau man atuh keur ieu keur nikmat nah urusan haram mah belakangan gitu ya Pak ya. Beda ieu mah Abu Bakar darmawani. Coba lamun sahabat Abu Bakar As-Siddiq minantunya mertuana Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi tidak mau memakan yang haram. Nih, jadi ingat-ingat ya Pak ya, hoyong gaduh putra anu soleh, katurunan anu soleh soleha, syarat utama adalah perhatikan makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Hiji, nu kadua na doa. Apapun yang kita inginkan mesti tidak lepas daripada doa. Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna berdoa kepada Allah Ta'ala hoyong dipasihan katurunan anu soleh. Rabbi habli minas solihin, Gusti paringan abdi pasihan abdi katurunan anu saroleh. Alhamdulillah berkat doana Nabi Ibrahim akhirnya dipasihan katurunan saha Nabi Ismail. Saya mau tanya orang-orang Darmawangi ngadoana kumaha? Sok ngadoa ya Allah pasihan katurunan soleh kitu teu Pak. Orobo.
Coba mulai malam ini setelah kita ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu sering berdoa kepada Allah. Upami teu ngerti bahasa Arab dan terus kangen bahasa Sunda, ya Allah pasien nanti keturunan anu saroleh Gusti, kami melanjutkan perjuangan orang-orang tua kita Gusti, supaya desa Darmawangi ya Darmawangi ya, supaya Darmawangi terus berlanjut. Setiap anak yang ada di sini semuanya ngerti ilmu dan hukum-hukum anjin ya Allah. Ngajarin ke Allah Ta'ala, nuhunkan ke Allah Ta'ala, berdoa ke Allah Ta'ala. Kudu-kudu ngangge bahasa Arab, ngangge bahasa kita, bahasa kita lah. Jadi sekali lagi orang yang kepengen punya anak yang soleh, keturunan yang soleh, itu pasti harus berupaya dengan doa pula. Doa. Di Jawa Timur teh aya hijina perempuan, namanya kalau tidak salah Siti Halimah. Sahabu Siti Halimah. Siti Halimah gaduh salaki ngaranna Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari. Siti Halimah keur hamil. Begitu beliau hamil, beliau wirid zikir kepada Allah Ta'ala. Naon zikirana? Maca kulhu setiap hari. Kulhu hiji, ngasupkeun batu hiji kana kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil batu satu, masukkan ke dalam kotak. Terus tiap dinten. Lama-lama akhirnya kotaknya pinuh ku batu. Karena pitos pinuh kotaknya, akhirnya Nyai Halimah kepengen menguras kotak biar kosong lagi, biar bisa dimasukin batu lagi. Tapi apa yang terjadi begitu membuka kotak? Subhanallah, batu nu aya dina kotak teh berubah semuanya menjadi emas. Yo, kalau ibu-ibu yang ada di Darmawangi buka kotak, terus batu yang dimasukkan kan batu, tapi begitu dibuka batunya berubah jadi emas. Ayo, seneng tuh, seneng tuh. Ya iya, dasar banget emas. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Siti Halimah? Begitu buka kotak isina emas, padahal anu dilebetkeun mah sanes emas batu. Anjeuna sama sekali tidak bungah. Anjeuna sama sekali hente istilahna hawek hente. Bahkan beliau mengucapkannya apa? Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti, saya teh tiap dinten maos kulhu hiji, ngasupkeun batu hiji. Tujuan nama Gusti, maksud jeung tujuan nama sanes hoyong kapakaya, bukan ingin kaya, bukan ingin sugih Gusti, tapi yang saya inginkan dengan baca kulhu tiap hari, kulhu siji ngasupkeun batu hiji kana kotak, itu tujuan nama hoyong diparingan naon waladun salihun yad'ulah, kepengen dikasih keturunan yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Tepo ditinggal deui kotakna, alhamdulillah berubah lagi, yang tadinya emas berubah jadi batu lagi.
akhirnya dikuras kotakna ditutup lanjutkan maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, masukkan batu hiji terus sampai 9 bulan lamanya. Setelah 9 bulan sempurna, alhamdulillah babaran lahiran, melahirkan seorang anak laki-laki, terus dikasih nama dengan nama Hashim. Saha namina? Hashim. Bapakna namina Asy'ari, jadi ditempungkan janten hiji Hashim Asy'ari. Sekarang kita perlu tahu siapakah sosok Hashim Asy'ari ini. Ternyata setelah beliau gede dewasa, pesantren sampai pesantren ke Makkatul Mukarramah, sampai menjadi alim allamah, bukan hanya menjadi seorang kiai, tapi beliau adalah bibitnya kiai. Beliau adalah pimpinan kiai dan beliaulah yang pencetus pertama Nahdlatul Ulama. Itu yang bikin ulama, Nahdlatul Ulama tuh, Bu. Itu yang menciptakan NU. Pantes, sangat pantas sekali. Kenapa? Orang ibunya aja juga ketika hamil, ketika mengandung beliau, tiap waktunya terus baca kulhu selama 9 bulan lamanya. Barang ibu-ibu lagi hamil baca apa, Bu? Orang hamil di sana di Ciwaringin ada orang lagi hamil, ya Allah. Orang hamil zikirannya bukan kulhu, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan sholawat. Kalian zikirannya nyanyian. Waktuku kecil aku tak tahu ya. Pantes ente kira-kira? Pantes ente? Iya. Ada lagi tetangga saya, orang lagi hamil, ya Allah, zikirannya bukannya Al-Quran, bukannya sholawat, tapi zikirannya apa? Sakitnya ku di sini di dalam hati. Begitu lahiran anaknya, begitu rada gede, ternyata anaknya sakit melulu. Sakitan, karena emang ibunya begitu doanya, sakitnya ku di sini. Oh, jadi hati-hatinya, terutama kepada ibu-ibu yang lagi hamil, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca sholawat. Apa harapannya? Kira-kira selamat, ibunya selamat, anaknya juga selamat, dan anaknya dijadikan anak yang soleh atau solihah. 2. Jadi pertama, makanan perhatikan, makanan minuman. Yang kedua, sering-sering berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang paling pokok, apa? Pendidikan. Kepengen anaknya menjadi anak yang saleh atau salihah, mesti harus ada pendidikan agama, terutama pendidikan agama. Masukkan ke At-Tanbir. Sebab apa? Tidak ada seorang pun yang terlahir ke alam dunia langsung pintar, tidak ada. Bila percatem mangga tarsun ke ibu kubu. Tidak ada seorang pun manusia, tidak ada yang begitu lahir langsung alim, langsung pintar, tidak ada. Betul? Betul? Makanya zaman dulu Bu ya, ketika ada orang perempuan lagi melahirkan, begitu lahir, nah kata dukun lahirannya itu kan haruskan ke jabang bayi, ke orok tong kaget sim goreng badai tuh maros, badai di tempat di sebelah kirinya tuh, buah mana kaler, buah mana kidul, nah jawab orok, hente kalahan cerik. Itulah makanya
Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim, tidak ada. Makanya kalau kepengen pinter, kepengen alim, ya kudu belajar, masukkan ke At-Tanwir. Insya Allah bisa hukum-hukum Allah, kenal dengan hukumnya Allah, mengerti agama, mengerti Al-Quran. Itulah para bapak ya, para ibu yang saya muliakan. Syukur upami putra putri ibu bapak yang sudah hatam di sini di At-Tanwir sudah tamat, langsung di jajabkan ke pesantren Bapak Kanci Waringin, titipkan lebih bagus. Insya Allah seperti putranya Kang Ustadz Nana, alhamdulillah sudah 7 tahun lebih beliau sekarang itu lagi menghafalkan Al-Quran. Dari sana sudah menghafalkan Al-Quran tapi belum tamat, sedikit lagi mau hatam hafalan Al-Quran. Minta dukungannya dan minta doanya dari masyarakat sini, insya Allah akan dimanfaatkan untuk desa ini. Terutama saya minta doa dan dukungan dari ibuku, perangkatnya semua. Kira-kira di desa ini jangan sampai lepas dari pendidikan agama. Kalau masih ada At-Tanwir, masih ada pengajian Al-Quran, marhabanan, tahlilan, anak-anak kecil masih pada ngaji, insya Allah aman sejahtera. Ila yaumil qiyamah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau tidak ada pendidikan agama, tidak ada pengajian, saya tidak menjamin. Dan saya tadi udah ngobrol-ngobrol buku dengan Pak Ustadz Nana bahwa alhamdulillah makin kesini santrinya, muridnya makin banyak, tapi tempatnya nggak pernah bertambah. Jadi ini perlu pemikiran ya, terutama maaf kepada ibu guru dan para perangkatnya serta wali santrinya semuanya. Mari dipikirkan bersama-sama. Ibarat nakil kita wali santri ini adalah bebek. Ari bebek biasa bertelur tapi tidak bisa menetaskan. Betul apa betul? Bebek bisa bertelur tapi tidak bisa ngereman, tidak bisa menetaskan. Ari Pak Ustadz Nana ini lir upamanya seperti entong. Bertelur bisa, ngereman telurnya bisa sampai netas. Nah ibu-ibu bapak-bapak yang nggak bisa ngereman, nggak bisa menetaskan, titip ke Pak Ustadz Nana, Pak Ustadz titip iya telur abdi, tolong panggereman sampai netes. Nah terus digeremanku ke Ustadz Nana, tapi tempatnya alit sedangkan telurnya banyak. Nu anu dihabatoskeun teh ya ari entokna kerengereman tapi saking kuseueurna telurnya sampai aya nu bijil henteu kekereman. Nah habatosna henteu netes gitu. Paham Bapak? Paham? Tempatnya diperbaiki, dipelebar. Aya tanah nak wis gampang kaluhur sampai langit juga sabios lah. Itu. Insyaallah ayeuna tos aya tanah gibari baru deui itu putrina anana eta Neng Sofa. Insyaallah waktu di pasantrenna oge Neng Sofa teh tos diuji berkali-kali anjeunna jadi pengurus bahkan menjadi kepala pondok pesantren ngajar. Jadi insya Allah
tos mumpunilah kami yang ngajar di sini insyaallah sudah. Minta dukungan, mohon maaf kepada ibuku, mohon dukungannya. Kira-kira manfaat. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, itulah syarat kepengen punya anak yang soleh. 3 syaratnya, ingat-ingat. 1, perhatikan barang makanan minuman. Yang kedua apa? Doa. Dan yang ketiga pendidikan. Sebab dengan pendidikan, kalau manusia yang berilmu dimanapun berada, kapanpun pasti akan menjadi orang yang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dimanapun pasti akan diangkat derajatnya. Hapunten ibuku, saya tidak sekolah formal khusus pesantren, jadi saya boro-boro doktor sarjana alam goib gak henteu sarjana alam goib henteu, S1, S2, S3, komode S5 teu tegaduh. Tapi alhamdulillah ya Gusti Allah masihan ilmu kasih kuring biasa sakedik oge. Tapi karena punya ilmu alhamdulillah diangkat ku Allah Ta'ala. Pernah saya dipercaya oleh pemerintah dijadikan dewan hakim juri tingkat nasional perlombaan baca kitab tingkat nasional 2 periode di NTB dan di Jambi. Bahkan kalau saya terima, saya juga dikasih penghormatan, yaitu dikasih titel doktor tapi honoris causa. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Nanti jadi fitnah orang-orang begitu. Saya tidak mau. Lebih baik saya polos, gak ada titel begitu. Itulah sudah saya buktikan. Orang yang berilmu tidak memandang fisik, tidak memandang kekayaan, pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Saya pada waktu di Madinah, waktu saya umroh, lagi sholat di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, tiba-tiba ada datang seorang laki-laki yang warna nantinya warna hidup nyeleng-leng gitulah, hidup bisa. Orangnya gemuk, pendek, butuh blending, rambutnya pating perkentel kawas brokoli teh gitu. Iya. Nah, selesai sholat saya kenalan, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Min aina inta? Dari mana bapak? Dia jawab, orang-orang yang hitam negara apa itu namanya? Afrika. Ana min Afrikiyah, saya dari Afrika. Terus ngobrol, dia bilang begini, alhamdulillah ya akhi, ana ma'munun biwazirati syu'unid diniyah. Alhamdulillah Pak Haji, saya di negeri saya dipercaya sebagai menteri agama. Ya Allah, hidung nyileng-leng, pendek, blending, butungna, rambutna kawas brokoli, itu tidak disangka-sangka beliau adalah menteri agama. Walhamdulillah ana hafizul Quran, dan alhamdulillah saya adalah hafal Quran. Ya Allah, tuh orangnya hafal Quran.
Itulah orang yang berilmu sesuai dengan janjinya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian, putra putri yang pada belajar di At-Tanwir, semangat belajarnya. Walaupun kalian asalnya dari Darmawangi, tapi ke depan kalian belum tentu bertempat di sini. Bisa jadi kalian umpamanya jodohnya dengan orang Cirebon, bisa jadi kalian nanti berjodoh dengan orang Indramayu. Dimanapun kalian bertempat, asal punya ilmu, insya Allah akan menjadi orang yang mulia. Si semangat belajarnya, yang semangat. Dan saya minta kepada guru-guru yang ajar, terutama Kak Ustaz Nana, di samping semangat juga yang ikhlas, supaya ilmunya betul-betul meresap ke dalam dada mereka, para santrinya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, itulah ilmu. Dan kita alhamdulillah Pak, Bu, ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Bangga tidak jadi umatnya Kanjeng Nabi? Bangga tidak? Senang tidak? Bagaimana tidak bangga, bagaimana tidak senang menjadi umatnya Kanjeng Nabi? Orang kata Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu semua wahai umatnya Kanjeng Nabi adalah paling bagus-bagusnya umat, ya. Saur Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, kalian semua wahai umatnya Kanjeng Nabi adalah umat yang terbaik. Dibanding dengan umatnya Nabi Ibrahim, tetap anu pangsaina adalah umat Kanjeng Nabi. Dibanding dengan umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan semua para nabi, tetap anu nomor hiji, nomor satu adalah umatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Padahal kalau kita teliti ya Pak, umatnya Kanjeng Nabi itu fisiknya kerdil-kerdil, salirakna teh aralit. Sementara umat-umat zaman dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya Allah jarangkung. Aya nu jangkung nasa naon, tangkal kalapa 60 meter. Berapa umat Kanjeng Nabi, ya Allah salirakna maning aralit, bahkan aya nu bonsai aya. Pikirannya umat dulu cerdas, tapi umatnya Kanjeng Nabi biasa, sedang. Dina masalah tanagina umat-umat zaman bahula ngadamal bumi oge sanes seperti kurang lah gitulah. Bata terus ditap surah hiji gitunya. Tapi kalau umat zaman dulu bikin rumah itu Pak, gunung digerowoki, gunung itu di bolongan, dicopongan deh gitu. Panagina rosak luar biasa. Dina segi ibadahnya umat zaman dulu puasa teh sanes sabulan 2 bulan, kadang-kadang satahun. Barang kita mah sabulan 3 bulan Ramadan asalami bisa dia ya. Kakara puasa kayaknya sadinten tos naroskeun ka babaturana raya sabrah dinten deui. Saking hobina puasa tah saking teu kieuna. Iya ka kitu. Umat zaman dulu ya Allah sedekahna luar biasa, ibadahna luar biasa, tapi umatna Kanjeng Nabi ibadahna ya gitulah. Salat pegat usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar.
Terus maos doa iftitah ya Bu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iya, ya hartina kieu eta Bu. Setelah kita takbir Allahu Akbar, terus kita baca doa iftitah, diantaranya inni wajjahtu ya Allah Gusti salira abdi badan abdi dari mulai sirah sampai kadampal suku, hak zahir batin sampai hati, semuanya saya hadapkan kepadamu Gusti. Saya tidak akan melirik kepada yang lain, tidak. Semuanya saya hadapkan kepadamu ya Rabb. Inna salati wa nusuki, salat abdi, ibadah abdi, hirup jeung mati abdi sadayana abdi pasrahkeun ka Anjeun ya Rabb. Jadi sudah janji ke Allah Ta'ala tidak akan liak-liak kecuali ke Allah Ta'ala. Pas imam keur maca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hujan pratah, hujan grimis-grimis. Ayo, ingatan hatena ka mana? Ingatan hatena, pikiranna ka mana? Hate jeung pikiran ka mana? Ka Allah Ta'ala. Apakah jemuran? Jemuran anu dijemur naon tuh? Bajuna bagus tak? Goreng ngaranna gombal. Ya Allah, kutang terang kutang nu talina tos copot hiji diganti ngangge tali rapia, celana dalam anu tos gember. Padahal manu dijemurna barangna makawas gitu tos goreng, tapi sampai masuk ke dalam ingatan sholat, sampai nelehkeun ingat ka Gusti Allah. Saha eta teh? Urang Amerika ya Allah. Eta teh umatna saha nu kitu teh? Umatna Kanjeng urang Ciwaring, eta urang Darmawangi, Ciwaringin jeung tatanggi-tatanggina. Ya Allah, tuh padahal umatna Kanjeng Nabi kawas kitu, fisikna kerdil, akal pikirannya tepati cerdas, tanagina lemah, ibadahna kawas kitu ibadahna. Tapi tetap cek Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu semua wahai umat Kanjeng Nabi adalah umat yang terbaik, umat merupakan sayyidina umat. Alhamdulillah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah memberikan titel khairu ummah, paling bagus-bagusnya umat, bukan karena ibadah kita, bukan karena EQ kita, bukan karena fisik kita, tapi karena kita ini kepunyaan Kanjeng Nabi, karena kita ini umatnya Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi adalah kekasihna Gusti Allah. Bu pernah bobogohan? Tuh masa sih Pak? Pernah pacaran Pak? Pernah. Berarti udah pada paham kan yang namanya pacar, yang namanya kekasih ya? Anu namanya doi itu ya?
Kalau pacar kita nganggo pakaian apapun, kata orang lain mah jelek lah begitulah. Tapi kata kita yang cinta mah bagus tidak? Bagus. Kita punya pacar kita pakai sendal nanti hijina hejo hijina koneng, di pinggir natos gerepes, di tengah natos cilegong. Pribosna teu aya di toko na, tapi nu make teh kakasih urang bagus tidak? Bagus pasti. Nah itulah, biarpun pamanya amal kita jelek, biarpun segala-galanya serba kekurangan, tapi karena kita ini kepunyaan Kanjeng Nabi, sedangkan Kanjeng Nabinya adalah kekasihnya Allah, maka pantas kata Allah, kuntum khairu ummah, kamu semua adalah pangbagus-bagusna umat. Jadi kudu terima kasih ke Kanjeng Nabi. Cara terima kasih kepada Kanjeng Nabi kumaha carana? Henteu cukup makasih ya Rasulullah, hatur nuhun Rasulullah, enggak. Perbanyak baca sholawat, ikuti sunnahnya Rasul. Begitu. Lamun sholat henteu cukup pada sholat farduna bae, tapi ditambihan jeung sholat sunnah. Aya sholat sunnah qobliyah, aya sholat sunnah ba'diyah. Lamun puasa teu cukup puasa farduna bae, kudu ditambihan aya puasa sunnah. Terus sadayana sedekah henteu kudu sedekah teu cukup pada sedekah farduna bae, tapi kudu aya sedekah sunnah. Itu ngaranna sunnatur rasul. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, makanya begini, nanti di akhirat kalau sudah berada di kiamat, di hari akhir, ketika orang-orang yang ahli surga sudah pada masuk surga, ahli neraka sudah pada masuk neraka, Kanjeng Nabi lagi berada di dalam surga bersama dengan istrinya, dengan bidadarinya. Tiba-tiba ada malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, waalaikumsalam ya akhi Jibril. Aya naon? Terus kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya mau laporan. Saya itu barusan datang dari neraka, habis jalan-jalan di neraka. Cuma di neraka saya mendengar ada jeritan umat anjeun anu masih aya di neraka. Saya dengar ada umat anjeun yang masih berada di dalam neraka. Dia lagi menjerit-jerit, ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dilaporan ku malaikat Jibril, dipasian kabar oleh malaikat Jibril bahwa umatnya Kanjeng Nabi masih ada yang berdiam diri di dalam neraka. Kanjeng Nabi henteu tega, langsung permisi kepada istri-istrinya, kepada bidadarinya, langsung Kanjeng Nabi naik buruk menuju tahtal arsy, hadapun arasy. Lalu di sana Kanjeng Nabi sujud ke Allah Ta'ala. Terus didawuhan ku Allah Ta'ala, ya Habibi irfa' ra'sak salto'to, wahai kekasihku, bangunlah kamu, silahkan minta apa, akan saya kabulkan permintaanmu. Lalu Kanjeng Nabi bangun dari sujud, berdoa, ya Rabb, Gusti, masih ada umat saya yang bertempat tinggal di dalam neraka. Tolong Gusti, angkatlah umat saya, pasrahkan ke saya, bade saya bawa ke dalam neraka, akan saya masukkan neraka, akan saya masukkan ke dalam surga. Minta diangkat dan minta dipasrahkan ke Kanjeng Nabi. Nanti kalau sudah dipasrahkan ke Kanjeng Nabi, oleh Nabi akan dibawa masuk ke dalam surga. Itu perjuangan Kanjeng Nabi untuk memperjuangkan
umatnya. Insya Allah kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya luar biasa. Beliau tidak egois, beliau tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi beliau lebih mementingkan umatnya. Lalu Gusti Allah memanggil juru kunci neraka, pimpinan neraka, saha ngaranna teh? Juru kunci neraka saha namina? Malaikat Malik. Ya Malik ta'al, Malik, hadir. Cari umatnya Kanjeng Nabi yang masih ada dalam neraka, pilarian. Labbaika ya Rabb, sumangga Gusti. Ku malaikat Malik eta umatnya Kanjeng Nabi di pilarian. Kaler kidul, wetan kulon, lama banget tidak ketemu-temu. Sebab apa? Sebab di dalam neraka tuh fasilitasnya lengkap. Ada gedung, ada gunung, ada RT, ada RW, ada pedesaan, ada perkotaan, lengkap sekali. Sehingga malaikat Malik pun bingung. Lami untuk kapagi laporan anjeunna ka Allah Ta'ala, afan laka ya Rabb bi anna ummata Muhammadin finnari lam ajid. Hampura Gusti umatna Kanjeng Nabi untuk kapanggi janten sengkuring nuhunkan alamatna, ieu budak teh ayana di mana. Akhirnya dipasang alamat ku Allah Ta'ala. Ya malaikat Malik, umatnya Kanjeng Nabi yang ada di dalam neraka adanya di dalam peti. Petinya ada di dasar sumur, sumurnya berada di dalam kamar, kamarnya berada di dalam rumah. Insya Allah fasilitasnya lengkap sekali. Ditelusuran ku malaikat Malik, oh iya ayah hijina bumi, di luhureun pantokna aya tulisan fulan bin fulan min ummati Muhammad, fulan bin fulan umatna Kanjeng Nabi. Dimasukin rumahnya, ternyata di dalamnya ada apa? Kamar. Masukin kamarnya, di tengah kamar ada sumur. Dimasukin lagi sumurnya, ternyata di dasar sumur ada peti hitam terbuat dari api neraka. Begitu dibuka oleh malaikat Malik, betul-betul dia adalah umatnya Kanjeng Nabi. Dia menjerit, dibuka petinya, dia menjerit, tapi ceritanya bukan jeritan apalah gitu nangis, tapi ceritanya manggil-manggil Gusti Allah. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itulah umatnya Kanjeng Nabi kalau di dalam neraka itu Pak Bu, menjerit, tapi jeritannya bukan jeritan biasa, tapi jeritannya pakai pikiran. Bapak-bapak yang sering tahlil, nanti kalaupun pokoknya banyak dosana tak akan dihampura ku Allah Ta'ala dan terpaksa dimasukkan ke dalam neraka. Engke di dalam nerakanya mesti tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing seru nyapanya tahlilannya sugan teh kapiran ku Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi na usul ke Allah, Allah na manggil malaikat Malik, terus malaikat Malik milarian. Oh, lamun seneng na hobina naon marhabanan ya ke di nerakana lamun ieu mah upami dosana henteu dihampura ku Allah Ta'ala, can sempat bertobat kaburu mati. Nah mungkin di dalam nerakanya juga kita akan marhabanan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji afatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Semangat ya Pak Bu. Akhirnya gimana? Dikeluarkan
oleh malaikat marik dari dalam peti, bahwa langsung dibawa mabur oleh malaikat malik, dipasrahkan ke Allah Ta'ala. Setelah dipasrahkan ke Allah Ta'ala, eta umat Kanjeng Nabi teh dimandiin dulu di satu bengawan namanya Nahrul Hayat, di Kupiak gitu. Nah, sehingga bekas api neraka tuh, hidung luka bakar bekas ya kabulem gitu, terus sampai bersih, terus diminuman sampai seger. Nah, kakara dipasrahkan ke Kanjeng Nabi, dibawa oleh Kanjeng Nabi ke dalam surga. Alhamdulillah. Wahadi syafaatun nabiyina Muhammad, ini adalah syafaatnya Kanjeng Nabi. Jadi kudu terima kasih ke Kanjeng Nabi. Cara terima kasih lah sisir maca sholawat. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, satu lagi, engke Pak Bu, di akhirat teh, di akhiratnya aya anu ngaranna sirotol mustaqim. Kalau orang-orang kafir mah nggak sempat untuk melintasi sirot, untuk melewati sirot, nggak sempat, langsung dijebur-jeburkan, dialungkan ke neraka. Tapi orang-orang beriman, orang-orang Islam, kalau mau masuk ke dalam surga mesti nanti melewati sirot, jembatan yang terlentang di atas neraka jahanam. Jadi dihadapna neraka. Orang pertama, wa awwalu man yamurru ala sirati nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang lewat di atas sirat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan secepat kilat langsung datang di pelataran surga. Begitu Kanjeng Nabi datang di pelataran surga, eta bidadari nu aya di kamar-kamar, nu aya di tingkat teh, eta pada narongol sambil mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, asyikna ilaika ya Rasulullah, ta'al ya Muhammad, gitu. Kata bidadarinya, assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad, kesini, kami telah merindukan kamu sejak lama. Sini Muhammad. Lalu bagaimana sikapnya Kanjeng Nabi yang dipanggil-panggil oleh bidadari? Kanjeng Nabi kekeh, nangtung baik di pinggir sirot. Apa yang Kanjeng Nabi lakukan di pinggir sirat? Diam di pinggir sirat. Justru Kanjeng Nabi ngadoakan umatnya Kanjeng Nabi, Rabbi salim ummati, salim ummati, salim ummati. Gusti, selamatkan umat kuring Gusti. Coba. Jadi Kanjeng Nabi sama sekali tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi justru Kanjeng Nabi lebih mementingkan urusan umat, keselamatan umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Tos nundutan. Udah pada ngantuk? Sudah. Ya udahlah, udah pada tahu, saya juga ngantuk lah. Bentong ngantuk, ayah doa apa? Masa doa ya, doa ngantuk, biar gak ngantuk masa doa. Ini kenang-kenangan dari saya nih, apa ibuku. Ayo baca bareng ya. Di ijazahan abdi ya doa tolak ngantuk, biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ragem, sing serempak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tong ngosok-ngosok teuing sing ikhlas. Kalimat ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tuksa ngantuk-ngantuk dipaksa. Hafal aja, hafal. Jadi dongana ngantuk biar nggak ngantuk. Allahumma tuksa bili ya, bili ditaros ku salaki. Ibu ngaji tenaon oleh-oleh na, ayo oleh-oleh na amal-amalan di Pak Kiai naon. Allahumma tuksa ngantuk-ngantuk di paksa. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, maka begini Pak Bu, orang yang banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu dia pasti akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya dia saja, orang tuanya juga ikut akan mendapatkan syafaat. Saya mau tanya, kasihan tidak sama orang tua kita? Mereka dari melahirkan kita, ngurusin kita, membesarkan kita, ngasih pendidikan kepada kita. Kita belum sempat berbuat baik kepada orang tua, tapi orang tua sudah meninggal duluan. Hanya ante nya. Sekarang begini Bu, kalau betul-betul kita pamannya kasihan sama orang tua, kita nyesel sekali belum sempat berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Makanya perlu kita diadakan selamatan gitunya, selamatan. Atau biasanya kalau tiap tahun namanya haul gitu, haul ya. Syukur kalau ibu bapak gaduh rezeki, undang tatanggi, kiai, masyarakat, tahlil. Tujuannya apa? Tujuannya nyelamatkan orang tua, biar orang tua di akhiratnya selamat. Tapi gimana Pak Kiai kalau saya tidak punya modal, ingin tahlilan, marhabanan, segala rupi untuk orang tua, tapi saya tidak punya modal. Nggak apa-apa, ada cara lain. Jadi haul itu ada dua macam, ada haul paket lengkap buku, ada pula haul paket hemat. Kalau paketnya paket lengkap ya gitu, kita sediakan berkatnya, kita sediakan makanannya, itu namanya paket lengkap. Tapi kalau paket hemat gampang, perbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sama ya, ayah carita ayah hijina sahabat bermimpi kapanggi sareng Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi tos wafat, tos pupus lami. Sahabat tersebut mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabinya sudah wafat, sudah mati lama. Dia uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Eta Kanjeng Nabi di pasiang salat teh kalah cicing bae. Tentu nggak jawab. Sehingga sahabat tersebut bertanya sama Kanjeng Nabi, "Ana ta'rifuni ya Rasulullah?" Rasul, apakah Anda tidak kenal dengan saya? Saya ini sahabatmu ya Rasul. Saya itu dekat dengan engkau ya Rasulullah. Saya itu tetangga engkau ya Rasulullah. Masa Kanjeng Nabi, masa anjing tidak kenal ke saya? Kanjeng Nabi terus bersabda, ma'rifati bika bikafrotis salawatika alayya. Aku akan kenal kepada kamu bila kamu banyak membaca sholawat kepadaku. Aku akan kenal kepada kamu bila kamu memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Akhirnya sahabat tersebut hudang sare langsung perbanyak baca sholawat. Setelah memperbanyak baca sholawat, dia tidur lagi. Di dalam tidurnya bermimpi lagi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru Kanjeng Nabi jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-an araftuka wa araftu walidaik. Kanjeng Nabi ngajawab, sekarang aku tahu, aku kenal dengan kamu. Bukan hanya kamu saja yang aku kenal, tapi wa araftu walidaika, aku juga kenal dengan kedua orang tua kamu. Sedangkan orang yang dikenal oleh Kanjeng Nabi itu bisa dipastikan dia akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau menghauli orang tua, kasihan sama orang tua, nyelametan orang tua gitunya, supaya tegaduh modal, udahlah gampang, perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Antu sholawat kumaha, antu sholawatnya terserah, mau yang panjang silakan, yang pendek silakan. Salawat badar ya gak apa-apa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu rada panjang. Yang pendek aja sampai kiai, yang pendek nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Gampang kan ya Pak ya? Bare diuk, bare nangtung, bare mapa, bare nambut damel, nu penting mah di tempat-tempat yang suci. Tapi kalau lagi berada di dalam kamar mandi, komo paman lagi bebek, sallallahu alaihi Muhammad, ya jangan. Nah di tempat-tempat yang suci, karena budamel di sawah, bare macul gitunya, ya tetap sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi serius. Diperbolehkan. Perbanyak membaca sholawat, khususnya nutus sarap putih, perbanyak membaca sholawat. Insya Allah orang tua kita yang sudah ada di dalam kuburan akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Maka terakhir kita doakan bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita, khususnya yang lagi belajar di majelis At-Tanwir ini, mudah-mudahan sehat walafiat, sadayana, terus lagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dicukupi bekal dunia dan akhiratnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم والخير والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والطغيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافعة آمنة دائمة معمورة إلى يوم القيامة بحرمة سيدنا ومولانا محمد خير البرية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم سخر لنا رزقنا وعصمنا من الحرص والتعب في طلبه ومن شغل القلب وتألم الهم به، من الذلة للخلق بسببه، ومن التذكر في تحصيله، ومن الشح بعد حصوله. اللهم يسر لنا رزقا حلالا وعجل لنا به يا نعم المجيب برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Sarinten buah sarinten dijual kaparapatan hapunten abdi hapunten pilih ayah kalepatan walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.